Ini loh friends, puding sagu sakura, varian puding terbaru yang tampilannya cantik. Pastinya ini cocok banget dijadikan ide jualan saat Ramadan nanti. Sekarang mari lihat lebih dekat tampilan pudingnya. Selain cantik, saat disendok terasa banget pudingnya ini lembut. Selamat mencoba ya. Hai friends, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini saya akan membuat puding sagu sakura. Tapi sebelumnya bantu saya subscribe ya friends. Nyalakan tombol loncengnya, like, comment, and share. Terima kasih. Yuk kita masak. Berikut ini bahan-bahan untuk membuat puding sagu sakura. Pertama-tama saya sudah menyiapkan panci yang airnya sudah mendidih. Lalu saya akan masukkan 100 gram sagu mutiara. Ini yang saya gunakan hanya yang berwarna putih, dan sagu mutiaranya akan saya rebus selama 10 menit. Setelah direbus selama 10 menit, hasilnya seperti ini. Jadi sagu mutiaranya ini belum matang, tapi saya akan matikan kompornya terlebih dahulu dan saya akan tutup rapat tutup pancinya. Jika tutup panci berlubang, bisa ditutup dengan aluminium foil atau sejenisnya. Sagu mutiaranya ini akan saya diamkan selama 30 menit. 30 menit kemudian, didihkan kembali sagu mutiara selama 3 menit. Setelah 3 menit, sagu mutiaranya sudah setengah matang. Saya akan matikan kompor dan menutup pancinya. Biarkan sagu mutiaranya ini selama 30 menit atau sampai benar-benar matang. 30 menit kemudian saya akan buka tutup pancinya dan sagu mutiaranya ini sudah benar-benar matang. Saya akan tiriskan dari airnya. Sekarang saya sudah bagi sagu mutiaranya ke dalam 5 wadah yang berbeda. Di wadah pertama saya akan tambahkan dengan pewarna makanan merah. Untuk pewarna makanan, saya tuangkan sekitar 3-4 tetes. Wadah yang kedua, saya tambahkan dengan pewarna makanan hijau. Di mangkuk ketiga, saya tambahkan dengan pewarna makanan kuning. Sedangkan di mangkuk yang keempat, saya tambahkan pewarna biru. Dan di wadah yang terakhir, saya tambahkan dengan pewarna ungu. Langkah berikutnya, saya menyiapkan panci. Lalu, saya akan masukkan 1 saset agar-agar tanpa warna. Saya juga akan tambahkan 1 saset jelly rasa kelapa. Bahan ketiga yang saya akan tambahkan adalah gula pasir sebanyak 225 gram. Kemudian untuk airnya, saya akan tuangkan sebanyak 1500 ml. Aduk-aduk semua bahan yang ada di dalam panci hingga semuanya tercampur dengan rata. Sebelum dimasak, saya akan tambahkan 1/4 sendok teh garam ke dalam adonan puding. Untuk tambahan garam, ini opsional ya, tapi menurut saya, jika pudingnya ditambahkan dengan sedikit garam, rasanya akan makin enak. Saya akan masak pudingnya di atas kompor dengan api sedang sambil sering diaduk-aduk ya, supaya bagian bawahnya tidak gosong. Ini pudingnya sudah mulai mendidih. Saya akan aduk-aduk sebentar, matikan kompor, dan puding bisa diangkat. Berikutnya, saya ambil pudingnya sebanyak 1000 ml atau 1 liter. Lalu saya akan tambahkan dengan 2 saset kental manis.
Aduk-aduk puding dan kental manis hingga keduanya tercampur dengan rata. Sekarang saya menyiapkan cup puding. Untuk cup saya gunakan ukuran 65 ml. Lalu tuang puding berwarna putih sebanyak 1/3 bagian cup. Dan saya juga sudah siapkan cetakan puding sakura seperti ini. Tuang sisa puding berwarna putih ke dalam cetakan. Untuk puding sakura, saya akan buat sesuai dengan jumlah cup yang saya gunakan, yaitu sebanyak 28 piece. Setelah semua puding terisi, biarkan hingga set. Jika puding sakuranya sudah set, bisa dikeluarkan dari cetakan dengan bantuan tusuk gigi seperti ini. Karena puding cupnya juga sudah set, saya akan tambahkan dengan sagu mutiara sebanyak 1 sendok teh. Lakukan hal yang sama hingga semua sagu mutiara habis. Setelah sagu mutiara ditambahkan, tuangkan puding berwarna bening di atas sagu mutiara. Jangan terlalu penuh ya, karena bagian atas nanti akan ditambahkan dengan topping. Aduk-aduk sagu dan puding beningnya supaya keduanya bisa menyatu. Ini puding sagunya sudah set. Sekarang saya akan tambahkan puding sakura sebagai hiasan agar tampilannya jadi makin cantik. Supaya puding sakura tidak bergeser, tambahkan sedikit puding bening yang masih tersisa. Ini berfungsi sebagai perekat ya. Jadi, satu resep ini menghasilkan 28 cup puding sagu sakura. Jangan lupa untuk memasang tutup cup supaya bagian atas puding tidak kering. Gimana? Tampilan pudingnya beneran cantik kan? Saatnya untuk icip-icip. Saya akan coba puding sagunya. Saat disendok, terlihat banget ya, pudingnya ini lembut. Bismillah. Pudingnya ini enak ya friends. Teksturnya itu lembut dan lumer di mulut. Ini wajib dicoba. Makasih ya udah nemenin saya masak. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum.